Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ganesh Argadi di channel RKC Media. Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu UMKM di daerah Tangkil Kidul, Babakan Karet. Kita akan ketemu dengan Bu Sofi. Beliau UMKM yang bergerak di bidang pembuatan cake dan jelly. Kita akan ke sana. Waalaikumsalam. Bu Sofi? Iya, betul. Dari RKC Media, Bu. Oh iya, mangga. Silakan masuk, Pak. Silakan, Pak. Iya. Alhamdulillah bisa bismillah. silaturahim ke sini dengan Bu Sofi ya. Iya, betul. Iya, Bu. Saya dari RKC Media nih, boleh ya saya Boleh kita banget. ngobrol-ngobrol Boleh. soal usaha nih dari yang dirintis Boleh. oleh Bu Sofi nih. Boleh. Nah, ini produk dari Bu Sofi ya ini ya? Iya, ceritanya? betul. Ini mungkin hanya ada segini mungkin, Pak. Oh, ini Iya. salah satunya ini Salah ya. satunya. Kita produk dari Bu Sofi ini ya. Nah, saya pernah dengar gitu ya kabar. Jadi kalau Bu Sofi ini sempat produknya ini tembus ke supermarket gitu ya, yang cukup besar lah di Cianjur ini. Alhamdulillah. Nah, boleh Bu cerita awalnya Bu Sofi ini merintis usaha kue ini ya. Gimana tuh Bu? Awalnya dari tahun berapa ya? Saya sebenarnya awalnya dari tahun 2015, Pak. Udah 2015. lama ya. Oh, Justru iya. berangkatnya dari hobi. Kebetulan saya itu waktu itu baru main-main FB mungkin ya. Oh. Baru main-main FB, saya lihat ada teknik melukis jelly di situ. Oh, dari itu dulu Dari awalnya. itu awalnya gitu. Kecuali kalau memang perbakingan, saya Iya, memang iya. suka bantuin mama. Oh. Tapi tanpa dijual gitu ya. Oh. Awalnya dari melukis jelly saya tertarik. Iya. Waktu itu sempat kursus beberapa kali. iya. Ya, dan Untuk yang jelly tadi. iya betul. Untuk pertamanya untuk jelly saya kursus. Sebenarnya sih tujuannya malah pertama bukan untuk dijual, untuk hobi aja. Oh, untuk hobi aja sebenarnya gitu iya, ya. karena lucu juga ya gitu. Iya, Kita ngelukis di dalam jelly gitu. Ada bunga, ada Iya, ikan gitu ya. Dan saya lebih tertarik itu tidak pakai tool sama sekali, hanya jarum suntik. Oh, gitu. Iya, beda sama yang sekarang-sekarang Iya, ya lagi iya. in itu kan pakai tool gitu. Iya, Nah, awalnya dari situ. Dan waktu itu saya rumah masih di Asrama Tentara, Pak. Masih Oh, di di Asten. sana. Oh, di Iya, Asten. masih di Asten. Dulu kan ada CFD ya Iya. di depannya tuh. Betul. Nah, qadarullah ya memang saya berjualan dari CFD mungkin. Oh, dari CFD tersebut. Iya, dari CFD tersebut. Dikenal jadi. Alhamdulillah dikenal, dan di situ ya agak lumayan ya, walaupun Iya, kita iya. waktu cuma 1 jam, tapi alhamdulillah masih belajar. Iya. Masih belajar, tapi berusaha untuk ya belajar sambil berjualan gitu, Pak. Oh. Iya. Tapi masih jelly. Masih Dulu jelly, iya masih jelly. Pokoknya saya di situ benar-benar memperdalam perjelian gitu, Oh, jelly art iya, gitu iya, ya. iya. Dari mulai yang kecil-kecil, waktu dulu tuh masih dijual kalau nggak salah 10.003 apa 5.003 gitu dulu tuh. Seukuran berapa begitu, Bu? Kecil banget, Pak. Iya. Oh. Tapi kalau sekarang masih ada sih. Iya, Cuma iya. sekarang kan jualannya udah 5 ribuan itu Oh, satunya. iya. Iya. Kalau dulu kan 10.003 gitu. Ya, 10.003. Ya, ngejar harga tadi 10.003 ya. Sekarang Iya. mah dengan harga 5.000 agak besar itunya. Masih tetap, Pak. Oh, masih Bahan tetap? baku yang Oh, bahan berbeda. bakunya. Memang bahan bakunya Iya. nggak susah. Nah, awal dari situ, terus alhamdulillah di situ ternyata ada mentor saya juga, Ibu Tintin. Dia mengajak saya masuk ke komunitas UMKM. Oh, gitu. Iya. Nah, dari situ tuh baru saya dikenal mungkin oleh dinas, Iya. terus oleh yang lainnya lebih dikenal. Dan nggak tahu sih ya, kata orang saya baru pertama di situ mungkin ya yang jelly art, tapi saya nggak tahu bener atau Oh, gitu. enggaknya gitu ya. Di komunitas tadi UMKM tadi. Iya, Yang baru Ibu Sofi yang ada di iya situ. betul, yang menekuni jelly art waktu itu.
Dan banyak tantangan sih Pak di situ, dari mulai Bapak Bupati, dari mulai Bapak Kadis, semuanya alhamdulillah ngasih tantangan ke saya. Bisa nggak waktu dulu tuh bikin ayam jago ya? Ayam jago. Ayam jago itu maksudnya ayam bentuknya jago atau? Iya, bentuk ayam gitu, Iya. tapi di dalam jelly gitu. Oh, maksudnya jelly bentuknya ayam jago. Bukan, jelinya biasa, Ya. jelinya biasa, tapi lukisannya bikin ayam ayam Ya. gitu, bikin ayam gitu ya. Itu kan benar-benar luar biasa tingkat kesulitannya. Yang biasa saya ngelukis untuk segede gini Ya. mungkin cuma setengah jam, tapi kalau pas nyuntik itu bisa sampai 1-2 jam. Oh, Iya. untuk tadi ya Iya. makanan yang gambar Iya ayam betul. jago tadi. Iya, terus bikin ayam, bikin naga waktu itu karena kebetulan ada apa tuh yang hari Chinese tuh Imlek. Oh, Imlek ya. Iya, pas naga ya waktu Bikin itu naga kan. itu Bikin waktu naga itu. dan harus dilukis. Berapa jam kalau gitu? Sama Pak, 2 2 jam. jam. 2 jam. Iya, Nah, iya. dari situ alhamdulillah saya mungkin makin dikenal orang, jualan pun makin meningkat. Iya. Terus saya juga karena memang dari dulu suka ngebantuin mama bikin kue atau gimana. Bedanya kalau mama dulu nggak dijual, anaknya sekarang malah menjual. Oh gitu. Jadi ini ceritanya keahlian bikin kue ini otodidak, Iya, dari keahlian mama. dari mama, terus kemudian belajar sedikit tadi tentang perjelian Iya. sampai sekarang. Kalau untuk bakingan, untuk bikin kue, roti, saya juga sekarang memperdalam pakai kursus juga. Oh, Pak. itu juga? Iya, Oh. harus terus gitu Iya, memperdalam. betul. Iya. Nah, dulu Bu Sofi bisa akhirnya untuk memasarkan tadi, akhirnya tembus ke supermarket tadi yang cukup besar di Cianjur ini, gimana ceritanya dulu? Awalnya sih saya ada yang ngodinir Pak. Iya. Tapi kalau untuk ke toko yang ini, supermarket yang besar ini, saya sendiri bawa nama pribadi sendiri. Oh, bawa nama pribadi sebenarnya, iya gitu. Nah, gayung bersambut mungkin. Tapi ketika menyodorkan langsung diterima atau? Pada saat itu karena dulu saya tuh sempat dikoordinir dengan orang lain. Iya. Nah, ternyata orang yang mengkoordinirnya itu sudah berhenti. Oh. Sudah berhenti hampir sekitar lama juga, beberapa bulan Jadi gitu. awalnya tuh barengan dulu. Barengan. Tapi yang koordinir setelah itu tidak ada, Tidak sudah ada, hilang. iya. Ibu coba sendiri masuk. Iya betul, karena di sini saya juga merasa teman-teman saya juga kan kita saling curhat, katanya, Bu, ayo dong, katanya Iya. koordinir lah yang di sini, soalnya kita sayang di sini tuh laku, katanya Iya, gitu. iya. Saya juga sih sebenarnya sayang kalau ngelepas yang di sini gitu ya, karena di antara semua lebih laku yang ini gitu. Dan ternyata beberapa bulan, hampir 8 bulanan kalau nggak salah, itu vakum, tidak ada sama sekali. Saya ke sana beberapa kali, kalau nggak salah cuma 3 kali deh Pak, dengan alhamdulillah tanggapan yang bagus dan tidak dipersulit gitu. Ini langsung akhirnya diterima Diterima dan sampai sekarang gitu sampai ya. sekarang alhamdulillah. Dan itu tuh mungkin apapun juga karena memang harus konsisten ya Pak ya. Betul. Harus konsisten ya, alhamdulillah pihak mereka pun menyambut dengan baik. Malah saya dipercaya sekarang, saya diminta untuk bawa teman-teman saya yang UKM lain. Jadi dulu ibu dikoordinir, sekarang ibu mengkoordinir. Iya betul, mengkoordinir. Udah berapa banyak yang dikoordinir untuk masuk ke? Kalau supermarket untuk kue basah itu ada 3 orang. Oh, 3. Kalau untuk kue basah ya 4 sih Pak, cuman yang aktif 3. Terus kalau untuk yang lainnya ada sekitar 4 orangan gitu. Nah, ngomong-ngomong, Bu Sofi juga saya dengar ini ya jadi pendamping UMKM juga ya? Iya betul. Untuk Alhamdulillah. jadi naik level. Iya betul. Alhamdulillah tahun 2019 saya terpilih jadi pendamping UMKM Jabar Juara angkatan pertama. Iya. Terus untuk angkatan kedua ya alhamdulillah juga terpilih juga. Tapi karena pandemi dan kita juga tidak bisa bergerak cukup leluasa dan programnya juga agak susah Pak, walaupun lewat daring juga.
ya itu cuma berjalan 2 bulan. Dan untuk tahun sekarang saya baru terima kabar akan dilanjutkan Ada kembali. lagi. Iya, betul. Tapi memang dengan kondisi pandemi ini berdampingnya kurang optimal ya karena lewat daring ya. Betul. Tapi kalau untuk sekarang udah mulai bisa Sudah mulai, bertemu tatap muka dengan prokesnya itu. Berapa yang didampingi, Bu? Kalau pertama kan cuma 13 orang, Pak. Iya. 13 orang. Tapi waktu itu alhamdulillah malah yang daftar ke saya itu hampir 50, Pak. Oh gitu. Iya, hampir 50. Mereka itu didampingi itu maksudnya lewat dinas atau langsung ke Bu Sofi? Karena ini sebenarnya langsung, Pak. Langsung, walaupun ini dari program Jabar Juara, dari program provinsi, dengan diketahui Dinas Kabupaten Cianjur, dan untuk penseleksian itu saya sendiri. Oh, jadi gitu. dari 50 diseleksi oleh Diseleksi Ibu, oleh, iya, karena akhirnya jadi 15 tadi. iya betul. Dari waktu itu tuh saya sempat untuk angkatan pertama saya minta tolong bantuan ke Plut Cianjur, Pak. Oh iya Plut iya. UMKM Cianjur untuk menseleksi juga. Karena saya juga kaget, loh kok banyak amat yang daftar ke saya gitu. Kata saya, ya udah sok bagi-bagi ke pendamping yang lain, tapi mereka malah tetap aja, enggak Bu, sok coba ke Ibu. Iya iya. Dan ya hampir 50 orang. Dan terpilih cuma 13 orang. Oh, 13 orang 13 tadi ya? 13 orang, ya. Dan karena saya mungkin suka ada rasa nggak tega ya deh nggak masuk. Saya janji di situ kalau yang hampir 50 orang ini walaupun tidak terpilih sebagai peserta langsung UMKM Jabar Juara, saya masukkan di grup saya khusus gitu ya. Jadi saya bukan bikin komunitas tapi cuma bikin grup aja. Di situ kita sharing-sharing ilmu semuanya. Jadi gitu. sekarang masih berkomunikasi dengan yang 50 tadi ya? Iya, malah bertambah kan dengan yang sekarang-sekarang gitu ya. Untuk tahun kemarin ada 20 orang, nambah 50, lagi tambah 20, 20 orang. Nah, tahun sekarang 20 orang yang tahun kemarin ditambah 4 orang yang baru. Oh. Kecuali ada yang mengundurkan diri. Iya. Mungkin karena kan banyak juga UMKM yang karena pandemi sudah tidak berproduksi sama sekali betul, itu. Betul. Nah, ketika ini pandemi kena dampak nggak Bu sebenarnya waktu 2020 ya? Iya. Kena dampaknya nggak waktu itu? Sebenarnya kena, tapi malah justru nggak begitu terlalu ketara gitu ke ini banget gitu. Justru yang kena lebih-lebihnya malah sekarang, Pak. Oh, malah sekarang? Sekarang mungkin karena toko-toko ada pembatasan usia. Terus sekarang juga syaratnya harus ada vaksin. Terus sekarang malah mesti pakai aplikasi Peduli Lindungi. Itu berdampak banget sama yang kita nyimpen di toko oleh-oleh ataupun dimanapun juga pasti berdampak. Oh gitu, maksudnya jumlah pengunjungnya berkurang. Dan kebanyakan khususnya untuk kue-kue basah saya, kebanyakan kan lucu-lucu anak-anak yang mau. Iya. Nah, makanya pada saat anak-anak tidak bisa masuk udah deh ketutup ya. Kalau yang ini mah yang kemarin-kemarin justru kita nggak begitu jauh lah, Pak. Masih bisa bertahan, malah masih bisa kuat insya Allah gitu ya. Dan ya mudah-mudahan tahun ini insya Allah mudah-mudahan tahun harus ini, optimis. Ya, tahun ini jadi tahun bangkitnya. Iya, betul. Ngomong-ngomong, mereknya apa nih Bu? Oh, ini mereknya Sofi Cake and Jelly Art. Sofi Cake and Jelly Art. Iya, karena berangkatnya saya dari Jelly Art, tapi sekarang ada cake-nya juga, ada cookies-nya juga. Ya, Sobat RKC, sekarang kita akan lihat skill Bu Sofi di dalam melukis jelly. Nah, ini skill yang langka sebenarnya. Makanya kita akan langsung lihat demonstrasi dari Bu Sofi ya, kita lihat. Boleh Bu, kita coba lihat demonstrasi Bu melukis jelly. Boleh. Saya kasih tahu dulu ya, saya nggak pakai tool yang lain kecuali alat suntik ini ya. Hanya alat suntik. Kalau tools itu maksudnya gimana tuh Bu? Tools itu jadi suntikan jarumnya itu udah ada bentuknya. Jarumnya sudah ada bentuknya. Iya, betul. Tinggal disuntik, iya, membentuk seperti itu. Kalau misalkan kita bikin daun ya bentuknya daun. Kita bikin kelopak bunga ya bunga. Berarti kalau ini Mas kira-kira dari kita ya? Iya, berarti betul. Kemudian ini permainan tangan aja Pak. Iya.
Nah, untuk warna berarti Saya pakai di sini merek yang biasa aja. oh iya, Yang biasa aja karena memang disesuaikan dengan harga jualnya nanti. Iya. Walaupun saya juga ada pakai yang lain, tapi di sini malah supaya sesuai harganya ya seperti ini. Sekarang apa aja sih yang dibutuhkan? Ini ada yang meja dibutuhkan ada meja putar. putar. Ini sebelumnya saya udah bikin kanvas. Oh. Saya bilang kanvas, padahal ini sebenarnya jelly. Iya. Jelly dengan takaran air setengahnya dari takaran yang seperti biasa. Jadi setengahnya gitu, makanya keras. Iya. Terus saya sediain di sini puding susu. Nah, ini yang nanti buat melukisnya. Iya betul, harus panas. Harus panas ya. Karena kalau nggak panas nggak bakalan membentuk. Terus kitanya juga susah buat nyuntiknya, udah keras. Iya. Terus ada pewarnanya juga. Cuma segitu sih kalau saya persiapannya. Boleh kita lihat? Ya. Jumlah ini mah tergantung kebutuhan. Tergantung gitu ya. kebutuhannya. Mau bikin apa? Kita mau bikin apa nih, Bu? Saya di sini yang andalan aja ya, seperti bunga mawar. Terus nanti saya kasih kalau ada bunga harus ada kupu-kupunya. Oh, kita bikin bunga sama kupu-kupu Iya, ya. betul. Pewarnanya tidak usah banyak-banyak. Sudah membentuk 1 tetes, 2 tetes Oh, iya, juga. langsung. Iya. Ini sediain juga air matang. Gunanya nanti buat cuci ya, ininya. cuci tadi ya. Soalnya kalau misalkan masih rametek, kalau istilah Iya. Sundanya, kalau masih rametek kayak gitu, di sini juga nggak bagus. Oh. Iya. Terus sekarang saya mau kasih warna yang selalu jadi favorit di sini, warna pink ya bunganya. Mawarnya mawar pink sama mawar putih. Iya. Tadi kalau tadi warna kuning ya. Iya betul. Kuning untuk apa putiknya? Oh, kalau putih mah tidak perlu campuran. Iya betul. Ini sekarang warna pink. Cukup 2 tetes. 2 tetes, kalau misalkan terlalu banyak juga ngeri juga ya Pak ya. Iya. Jadi pahit gitu ya, Bu? Enggak? Sebenarnya enggak sih, cuma kalau terlalu mencolok juga warnanya kayaknya kurang menarik juga kurang ya. menarik. Tapi kalau kebanyakan katanya sih jadi pahit ya. Enggak juga. Enggak sih, alhamdulillah kalau untuk pewarna yang saya pakai enggak. Enggak. Enggak ya. Iya. Ini mah suntikannya suntikan biasa, Bu ya? Iya, suntikan biasa Pak. Saya nggak ada bedanya sama dokter mungkin ya. Cuma kalau saya dokternya dokter jelly jadinya. Kita belinya juga tetap di apotek Pak. Bedanya cuma kalau untuk suntikan untuk orang mungkin lebih kecil ya. Ya, kalau ini mah Ini lebih besar. biasanya untuk binatang kalau ini ya. Betul. Ini tusuk aja, tinggal tusuk seperti ini. Ini ada yang keluar, nggak apa-apa. Nanti langsung dibersihkan. Oh gitu. Iya. Dan Oh, untuk iya. tadi apa tuh yang robekannya langsung agak ketutup lagi. Langsung nutup sendiri ya. Iya. Kalau jelly mah seperti itu ya. Ini saya kasih melati. Ini untuk batang dari daun. Kita bikin batangnya dulu. Lihat.
tadi warna kuning untuk batangnya, untuk daunnya Oh, sekarang ini daunnya Iya. warna hijau. warna hijau. Emang ini jadi bener-bener ke skill tangan nih ya, Iya. kalian. Lama-lama lemes Pak. Tangannya terbiasa pasti lemes. Mungkin di sini kalau bikin pemandangan juga bisa pakai suntikan di dalam, bikin pohon yang besar gitu ya, pemandangan bisa. Ini karena kanvasnya belum begitu keras, jadinya pada keluarnya banyak gitu. Oh gitu. Udah beres. Udah beres, tinggal Iya. saya ini diangkat. Ini langsung diangkat atau dikasih waktu berapa menit dulu? Kalau sebenarnya ini dipakein penutup lagi. Iya. Penutupnya puding susu. Tapi udah bisa dilihat. Kalau mau saya balik dulu, nanti kita balik. Oh gitu. Gimana? Gimana baiknya Bu? Boleh? Mau dibalik Dia mau sekarang? dibalik sekarang? Iya. Di Ini tempat bisa dibalikin lagi? bisa. Oh. Kita coba. Bismillah. Iya. Sudah jadi. Oh. Oh iya, luar biasa, subhanallah. Oh iya, itu kupunya ya. Iya, kupu-kupunya. Mantap. Oh iya iya. Padahal perasaan suntak-suntik gitu. Seperti ini. Ini yang sederhananya. Kupu-kupunya Iya, iya, juga. iya. Cuma ini media kanvasnya memang belum begitu keras, jadi masih lembek gitu. Jadi belum begitu terbentuk sempurna. Itu udah bagus nih Bu. Jadi kayak 3D gitu ya. Iya. Kalau misalkan ada yang bilang katanya saya pengen ngambil kupu-kupunya doang, susah Pak. Soalnya kan ini udah campur ya. Oh iya. Udah kecampur nggak bakalan. Tapi beda lagi kalau yang dicetak itu udah pasti bisa dicopot. Oh gitu. Iya, jadi copot. Saya juga kadang pakai teknik itu kalau misalkan konsumennya ada yang minta. Biasa. Nah setelah ini, Biasanya sih setelah ini saya pakaiin penutup. oh, Pakaiin penutupnya pakai jeli lagi biar keras dulu, simpen di lemari es, baru boleh disajikan. oke. Baik Bu Sofi, terima kasih. Ini sudah berbagi dengan kita, atau sahabat-sahabat RKC. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan kepada kita itu bisa menginspirasi Amin. masyarakat khususnya Cianjur. Amin. Gimana cara melukis jelly. Nah, baik pemirsa, sobat RKC, kita sudah berbincang dengan Ibu Sofi. Mudah-mudahan episode kali ini bisa menambah inspirasi kita untuk bisa lebih meningkatkan kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.